Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak. Kali ini KPP Pratama Bandung Tegalega ingin kembali sharing informasi kepada kawan pajak khususnya terkait pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770 SS. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalan diri dulu ya. Saya Lia Nur Fitriana, akun representatif dari KPP Pratama Bandung Tegalega, di mana kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya. Eva Rumiwati, aku representatif dari KPP Pratama Bandung Tegalega juga. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kali ini kita akan membahas ya untuk pelaporan SPT tahunan secara online Dengan dengan menggunakan formulir 1770 SS. formulir 1770 SS. Memang formulirnya ada berapa macam sih Mbak Eva kalau untuk lapor SPT orang pribadi? Kalau untuk orang pribadi sendiri ada 3 ya kita. Untuk pakai formulir 1770 SS, ada juga formulir 1770 S dan formulir 1770. Oke, jadi ada 3 macam ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang 1770 SS. Sebetulnya, nah siapa aja sih wajib pajak yang bisa menggunakan formulir 1770 SS ini? Bagi kawan pajak yang sudah memiliki MPWP dan juga memiliki pekerjaan atau sebagai karyawan yang hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja dan juga penghasilannya tersebut di bawah 60 juta selama 1 tahun, Mbak Lia. Oke, jadi ada batasannya ya. Ada Kawan batasannya. pajak yang penghasilannya memang di bawah 60 juta rupiah dan hanya mendapatkan dari satu pemberi Pemberi kerja kerja itu saja. menggunakan formulir 1770 SS ini. Mungkin langsung saja Mbak Eva, Boleh kita untuk langsung simulasinya simulasinya seperti ya. apa? Betul. Untuk pelaporan sendiri kita tetap jangan lupa kita harus dulu login ke DJP online. Di sini kita login dahulu ke DJP online, masukkan Oke, MPWP, password dan juga kode keamanan. Setelah oke, di-input, kita klik login. Setelah klik login, di situ dari menu menu pas setelah berhasil login ada beberapa menu, yaitu menu profil, layanan, ada laporan, ada juga bayar. Kita pilih yang menu lapor. Dari oke, menu lapor tersebut kita ada menu e-filing, Mbak Lia. oke. Kita klik e-filing. Dari menu e-filing nanti kita akan diarahkan untuk pembuatan SPT. Pertama kita klik buat SPT. Setelah Oke, buat SPT, kita isi data yang diminta di sini. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Untuk pertama pertanyaannya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? oke, Kita pilih tidak, kan kita sebagai karyawan. Yang kedua, apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau pisah harta? Kita pilih tidak saja. oke. Selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kita pilih ya. Nanti otomatis langsung kita muncul, akan diarahkan untuk SPT-nya adalah 1770 SS. Oke, jadi pada saat memilih jumlah penghasilan, kita pastikan pilih yang penghasilannya itu kurang dari 60 juta rupiah, Ya. karena nanti langsung otomatis munculnya SPT-nya itu 1770 SS. Nah, Oke, setelah berhasil nanti kita isi data-datanya. Kita oke. mau lapor SPT tahunan untuk tahun berapa nih saat ini? Kalau misalkan untuk tahun ini kita kan tahun 2021 ya, berarti pelaporan adalah pelaporan tahun sebelumnya. Jadi kita masukkan nanti tahun pajaknya 2020. 20. Oke. Dan kita pilih statusnya normal, pembetulannya 0. Otomatis ini sih biasanya, tidak perlu dirubah data-data ini. Kita klik berikutnya. Untuk klik berikutnya, kita masukkan penghasilan tadi yang kita peroleh sama setahun. Kalau misalnya penghasilan kita misalnya cuma 50 juta ataupun 60 juta atau di bawah itu, ya kita masukkan saja nilainya. Sebesar Oke. itu penghasilan kita. Di pengurangnya adalah, untuk pengurangnya itu ada biaya untuk biaya jabatan dan iuran pensiun. Untuk biaya Oke. jabatan biasanya 5% dari bruto penghasilan bruto tersebut. Jadi tinggal kita kalikan saja. Misalnya 5% dari dari 50 juta, 50 juta tadi. dapatlah Oke. angkanya 2.500.000. Sudah dapat, lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Di sini ada menu pilihan. Kalau misalkan kawin, tidak kawin, ada tanggungan atau tidak ada tanggungan. Kalau misalkan pilih misalnya statusnya kawan pajak itu kawin dengan anak 3, silakan pilih K3. Oke. Kalaupun misalnya belum kawin, pilih dan tidak ada tanggungan, pilih TK strip 0.
Nanti Nah, di sini gimana akan nih Mbak kalau misalnya yang anaknya itu lebih dari 3, misalnya 4, 5? untuk tanggungannya kenapa 3? Karena tanggungan yang diperkenankan adalah hanya 3 anak gitu ya. Oke, K3, maksimal 3. maksimal 3 berarti ya. Betul. Dan itu sudah otomatis ya berarti untuk Ya. RPKP-nya. Ini untuk nilainya sendiri pun otomatis. Jadi Oke. kita tidak perlu input dan penghasilan kena pajak sampai dengan kolom ke-6 itu pun otomatis nih pengisiannya dari sistem. Dan pastikan kolom 7 adalah nihil. Jadi Oke. nol, bukan kurang bayar atau lebih bayar kalau misalkan memang di bawah 60 juta. Pastikan dulu lah yang kolom ke-7 itu nihil. Oke. Kita klik berikutnya. Kalau di sini untuk penghasilan yang ditetapkan final. Kalau misalkan tidak ada, abaikan saja. Jadi dilewatkan aja ya, Tuh. dikosongkan saja. Kita langsung klik lagi, langsung berikutnya. Oke. Dari berikutnya kita masukkan harta dan hutang. Kalau misalkan kita punya motor Mio dengan harga 15 juta, terus punya kalung emas, punya perabotan, dan dijumlahkan totalnya 25 juta, tinggal masukkan saja nilai harta tersebut 25 juta di sini Mbak Oke. Lia. Kalau Berarti nilai yang dimasukkan itu nilai pada saat kita beli atau nilai per akhir tahun itu nih Mbak Eva? untuk nilai di sini dan saat kita beli. Berarti nilai saat kita memperoleh harta tersebut ya? Betul sekali. Oke. Dan kalau misalkan kita punya hutang nih, kalau misalkan kita punya hutang di bank atau punya hutang leasing motor, Ya. silakan masukkan di sini. Untuk ini adalah nilai akhir dari hutang tersebut di akhir tahun 2020. Karena kita pelaporan tadi kan pelaporan SPT tahunan 2020 ya. Oke. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Nanti ada bagian pernyataan. Dari bagian pernyataan kita pilih setuju. Setelah pilih setuju, nanti kita akan diarahkan ke halaman ini. Kita pastikan kembali formulirnya kita benar 1770 SS, tahun pajaknya nanti 2020. Kalau di sini kan tadi kita pembetulannya 0. Kita Ya. pastikan sudah 0, terus statusnya juga sudah nihil. Kalau sudah yakin sudah benar semua, tinggal klik di sini. Oke. Itu untuk kode verifikasi Kasih, ya. betul. Untuk kode verifikasinya akan dikirim lewat email ataupun nomor handphone. Jadi bisa memilih mau kode verifikasinya masuk lewat email atau nomor telepon. Kalau misalkan nomor telepon, pastikan dulu apakah nomor telepon tersebut memiliki saldo pulsa. Kalau tidak punya saldo pulsa, tidak akan kekirim untuk kode Oke, verifikasinya. berarti harus ada pulsanya dulu nih ya, Iya, dipastikan. betul. Nanti kalau sudah tinggal klik OK. Kalau sudah OK, nanti akan muncul kode verifikasinya. Kode verifikasi itu ada 6 digit. Biasanya 6 digit. Ini bisa berupa angka saja ataupun berupa angka dan huruf. Oke. Dan huruf tersebut itu biasanya huruf kapital. Silakan masukkan kode verifikasinya, sudah dimasukkan, klik kirim SPT. Sudah klik kirim SPT, inilah buktinya untuk pelaporan SPT tahunannya. Ini akan muncul di email kakak yang terdaftar DJP online kakak. Oke, berarti kalau kawan pajak sudah menerima bukti seperti ini, artinya pelaporan SPT tahunannya sudah berhasil gitu Betul ya Mbak Eva sekali. ya. Oke, ternyata mudah ya, maksudnya Mudah tidak sekali. terlalu susah gitu kan. Yang penting kawan pajak sudah menyiapkan datanya, data penghasilannya. Kemudian yang penting, kalaupun ini bisa pakai Bisa, handphone ya, handphone perlu, bisa, nggak harus pakai laptop berarti ya. Betul. Jadi Oke. tinggal kita ada handphone, kita pilih ke browser kita, nanti tinggal ketik djponline.pajak.go.id. Di situ sama menu instruksinya dengan yang di laptop sama. Jadi tidak masalah menggunakan Oke. handphone. Jadi cukup dari genggaman handphone aja kita udah bisa lapor SPT tahunan nih. Betul Gitu. sekali. Nah, gimana nih kawan pajak? Sudah cukup jelas atau belum nih untuk pelaporan SPT tahunan dengan menggunakan formulir 1770 SS-nya? Sebetulnya simple ya, gitu. Oke, kalaupun nanti misalnya kawan pajak masih ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, kawan pajak bisa langsung aja komen di channel YouTube kami atau bisa juga nih ngefollow akun media sosial KPP Pratama Bandung Tegalega. Kita punya Punya IG. IG. Instagram kita di Pajak Tegalega. Pajak Tegalega, Atau kita kemudian bisa juga ke Facebook kita. Facebook, kita oke. KPP Pratama Tegalega, Bandung Oke. Tegalega. Dan juga ada Twitter kita. Twitter kita di Pajak Tegalega juga. Oke. Pada Pajak Tegalega. oke, berarti lengkap tuh ya teman-teman bisa nge-follow IG atau di FB atau di Twitter untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate terkait dengan perpajakan.
Oke, mungkin untuk perjumpaan kita cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya, untuk pelaporan SPT tahunan dengan menggunakan formulir yang lain, jangan lupa pantau terus nih di akun YouTube dan akun medsos kita. Oke, sekian gitu aja dari KPP Pratama Bandung Tegalega. Kami pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.